Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal ujian akhir semester pada mata kuliah SURP saya, yang dimana dengan saya Eka Fitria dengan NIM 1012210031. Nomor jawaban nomor 1 saya yaitu benar, nomor 2 juga benar, nomor 3 juga benar. Nah, nomor 4 di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain. Supply chain adalah suatu jaringan yang menghubungkan berbagai produk pihak, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, gudang, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir dalam proses produksi dan distribusi pada suatu produk atau jasa. Nah, pada supply chain sendiri itu mencakup mulai dari pengadaan bahan baku hingga akhir penyerahan ke pelanggan atau pengecer. Berikut juga ada 6 ruang lingkup dari supply chain sendiri. Itu yang pertama ada pengadaan bahan baku atau disebut dengan procurement. Kegiatan pengadaan bahan baku ini itu kegiatan yang memilih dan membeli bahan baku atau komponen dari pemasok yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung suatu proses produksi. Kemudian yang kedua ada produksi, disebut dengan manufacturing, yaitu proses di mana mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui serangkaian tahapan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada gudang atau manajemen persediaan, di mana yang menyediakan, mengelola stok bahan baku, barang hingga prosesnya. Kemudian distribusi dan logistik, yaitu pengiriman produk dari gudang atau pusat distribusi ke pelanggan dengan metode transportasi, dengan memilih transportasi yang efisien dan tepat waktu. Kemudian nomor 6 yaitu layanan pelanggan, di mana memberikan suatu dukungan dan layanan purna jual kepada para pelanggannya atau pengecer. Kemudian jawaban nomor 5 saya yaitu ada 8 poin, yaitu pertama ketergantungan berlebih, kedua kepercayaan dan komitmen, yang ketiga yaitu ada koordinasi dan komunikasi, yang keempat ada keamanan dan cyber, kemudian yang kelima ada kualitas dan kepatuhan, nomor 6 ada ketidakpastian biaya, nomor 7 ada gangguan operasional, dan nomor 8 ada kontrak dan bakal. Kemudian saya di sini akan menjelaskan beberapa mitigasi dan langkah-langkah dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada ketergantungan berlebih, di mana mitigasinya yaitu sebagai diversifikasi pemasok dan penyedia jasa untuk menghindari ketergantungan pada suatu pihak. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu membangun hubungan dengan beberapa vendor alternatif dan membuat rencana kontingensi jika salah satu pihak itu memiliki kegagalan. Kemudian yang kedua ada kepercayaan dan komitmen, di mana mitigasinya yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan komunikasi terbuka dan transparan. Kemudian ada langkahnya yaitu melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan komitmennya. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dan komunikasi, di mana langkah mitigasinya sendiri yaitu menggunakan sistem teknologi berbasis ERP atau platform kolaborasi untuk berbagi data-datanya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menjadwalkan pertemuan rutin dan menggunakan alat komunikasi digital seperti kayak Zoom, Jimmy, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada keamanan dan cyber, di mana mitigasinya sendiri yaitu menerapkan standar keamanan data yang ketat. Kemudian langkahnya yaitu menggunakan manajemen risiko pihak ketiga atau disebut dengan DPRM. Nah, nomor 5 yaitu ada kualitas dan kepatuhan, di mana mitigasinya yaitu menerapkan standar kualitas dan kepatuhan dalam kontrak serta lakukan inspeksi. Kemudian langkahnya yaitu ada menggunakan survei dan pemantauan untuk memastikan pihak ketiga itu tadi memenuhi standar yang berlaku. Kemudian nomor 6 yaitu ada ketidakpastian biaya, di mana mitigasinya yaitu membuat kontrak dengan
klausul transportasi biaya dan fleksibilitas penyesuaian harga. Kemudian ada langkahnya sendiri, yaitu melakukan negosiasi yang jelas dan evaluasi berkala terhadap struktur biayanya. Kemudian yang ke-7 yaitu ada gangguan operasional sendiri, yaitu dengan memitigasinya, yaitu menyusun rencana kontingensi dan diversifikasi jalur serta penyedia jasa logistik. Kemudian langkahnya sendiri yaitu ada menyisihkan beberapa dana darurat untuk menghadapi situasi yang tak. Kemudian nomor 8 yaitu ada kontrak dan legal, yaitu mitigasinya menyusun rencana kontingensi dan diversifikasi jalur serta penyedia jasa logistik. Kemudian yaitu ada langkahnya, yaitu melakukan review kontrak secara berkala dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, di sini saya mulai memasuki nomor 6, yaitu ada beberapa penjelasan dari CRM, ISGM, SRM, dan TMF. Nah, CRM sendiri yaitu proses yang berfokus pada manajemen hubungan dengan pelanggan di sisi hilir rantai pasok. Nah, di CRM sendiri yaitu ada 4 proses utama, yaitu ada manajemen permintaan pelanggan, pemrosesan pesanan, pelayanan pelanggan, dan dari dukungan purnajual. Kemudian ada pengelola interaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Kemudian ada ISGM, yaitu di mana proses yang mengelola operasi internal perusahaan yang terkait dengan rantai pasok. Nah, di sini ada 5 proses utama sendiri dari ISGM, yaitu perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, manufaktur dan pengelolaan produk, pengendalian kualitas, dan manajemen logistik internal. Dan ada SRM, yaitu proses yang berfokus pada hubungan dan interaksi perusahaan dengan pemasok luar. Nah, di sini ada beberapa proses utama, yaitu yang pertama ada seleksi dan evaluasi pemasok, kedua ada negosiasi dan kontrak, ketiga ada koordinasi pengadaan bahan baku, dan keempat ada pengelolaan kinerja pemasok. Kemudian yang selanjutnya ada TMF, yaitu fondasi sistem manajemen transaksi yang mendukung ketiga proses makna di atas. Dan di sini ada 3 proses utama, yaitu sistem ERP-nya sendiri, sistem keuangan dan sumber daya manusianya, dan infrastruktur AI dan integrasi perangkat lunak lainnya, yang intinya yang bersangkutan dengan teknologi itu ada di TMF. Kemudian yang CRM memastikan perusahaan dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif, di mana ada ISGM itu seperti mengelola proses internal perusahaan mulai dari perancangan, produksi hingga pengiriman barang agar operasional berjalan. Kemudian ada SRM, yaitu mengatur hubungan dengan pemasok untuk memastikan bahan baku dan komponen tersedia tepat waktu dengan kualitas dan biaya yang optimal. Kemudian ada TMF, yaitu menjadi sistem pendukung yang mengintegrasi semua proses tersebut dan melancarkan koordinasi dan pertukaran informasi. Nah, kemudian di sini ada diketahui, yaitu nomor 7, ada harga semen per saknya, yaitu ada 50 kg, yaitu dengan harga 59.000. Kemudian ada biaya pemesanannya atau disebut dengan S, yaitu ada dengan harga 10 juta. Kemudian kebutuhan tahunan atau disebut dengan D itu ada 140 ton. Nah, ton dijadikan kilogram, yaitu dikalikan 1000, yaitu menjadi 140 juta. Kemudian ada ongkos simpan, yaitu 5% dari per unit, ada satu saknya yaitu 50 kg, jadi 140 juta itu tadi dibagikan dengan 50 kg, jadinya ada 2.800.000 sak. Nah, kemudian yang diketahui dengan EOG, yaitu rumusnya akar 2 DS per H, yaitu dengan D-nya sendiri yaitu dengan total 2.800.000
900.000 sak itu tadi, dan dikalikan dengan 10.000 juta per 2.950, dan ketemunya EOG-nya 137 sekian. Nah, itu sekitar 6.886 ton. Kemudian di sini ada frekuensi pesanan, di mana frekuensi sendiri yaitu rumusnya D per EOG. Nah, D sendiri yaitu ada 2.800.000 dibagi 137 sekian. Nah, itu ketemunya 20 kali per tahun. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu ada PT SORT sebaiknya memesan sekitar 137 sekian sak semen setiap kali pemesanan, dan melakukan pesanan itu tadi sekitar 20 kali dalam satu tahun. Terima kasih.